Angkatan 9 Kabupaten Bener Meriah ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 23 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Sofrida Rama dari SMP Negeri 6 Timanggajah. Saya Alasa Idawani dari SMP Negeri 4 Pintu Rimagayo. Saya Mas Diana dari SMP 1 Timanggajah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Langsra, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Oh ya Bu, hari ini kan Ibu akan melaksanakan proses coaching ya? Benar Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih yang saya akan bicarakan dengan Ibu. Boleh ya Bu? Silakan Bu. Oke, jadi nanti Bu pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Nah, untuk yang pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, present. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan? Observasi yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik. Jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan ya, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching nanti ya Bu, saya akan melakukan yang pertama Bu, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan kemudian dia mendapatkan cara untuk menyelesaikan permasalahannya dan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Begitu Bu. Oke, jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat coaching sudah menemukan sendiri permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Mas. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan nih, benar Bu? Waalaikumsalam Bu Asra. Iya betul Bu, ada sesuatu yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Sepertinya kita punya waktu yang sedikit ya Bu ya, 15 sampai 20 menit nih. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan Bu? Oh begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif gitu Bu. Oke Bu Mas,
Kalau saya garis bawah ini berarti permasalahan dari Bu Mas ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan yang kurang berkreatif. Benar Bu ya? Ya Bu, kurang kreatif, medianya ataupun model pembelajarannya masih yang lama saja. Baik. Nah, percakapan kita hari ini nih, apa yang ingin Bu Mas dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi Bu Mas harapkan adanya perubahan ya Bu ya. Nah, kira-kira nih, perubahan apa yang Ibu ingin atau Ibu dapatkan? Saya menginginkan adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode, model, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau membuat slide presentasi menggunakan PowerPoint. Kan ini lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Nah, ini supaya lebih kreatif saja. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya menggunakan model yang berkreasi, kemudian model yang inovatif, itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah itu berada di level 10 nih. Sekarang ini menurut Ibu, sekolah Ibu atau guru-guru di sekolah Ibu berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 6 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru lebih senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit untuk memungkinkan Bu. Untuk saat ini masih di level 6. Oke, level 6 ya Bu ya. Ehm, di level 6. Nah, kira-kira nih Ibu mau tingkatkan itu ke level berapa? Saya ingin meningkatkan Bu dari level 6 ke level 8 Bu. Berarti Ibu ingin tingkatkan dari level 6 ke level 8. Nah, sekarang usaha apa nih yang ingin Ibu ciptakan supaya adanya perubahan bagi rekan-rekan Ibu? Sebenarnya saya masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang ingin saya buat, mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan baik individu maupun kelompok, sehingga eh, dengan rekan guru itu bisa face to face atau bergantian seperti itu. Baik, Ibu akan merencanakan pendampingan atau mentoring gitu ya. Nah, selain itu nih Bu, strategi apa yang Ibu Mas lakukan atau terapkan yang menurut Ibu teman-teman Ibu nyaman? Mungkin akan saya coba dengan mentoring saya, akan tanyakan kepada kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan pelatihan atau workshop yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media yang bervariatif. Baik, berarti Ibu ingin merencanakan mentoring, pendampingan individu, kemudian workshop nih. Nah, menurut Ibu, yang Ibu Mas nyaman nih lebih bisa terrealisasi itu yang mana ya Bu ya? Sepertinya di bagian mentoring Bu, karena untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang lebih matang. Iya. Nah, kalau mentoring nih Bu Mas memerlukan bantuan atau support siapa nih? Bisa saja dari bantuan dari rekan-rekan sejawat yang memiliki keahlian di bidang IT Bu. Oh, berarti Bu Mas ingin melakukan mentoring secara kolaborasi ya Bu ya. Kira-kira nih kapan nih bisa terrealisasikan Bu? Insya Allah Bu, secepatnya Bu, saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat di semester kedua ini. Baik Ibu ya, bagus sekali Bu ya. Nah, dari percakapan kita hari ini nih, apa yang Bu Mas dapatkan? Saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring, kemudian dibantu oleh rekan-rekan yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT,
untuk memanfaatkan media pembelajaran, Bu. Alhamdulillah ya Bu Mas, telah mendapatkan gambaran tentang menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu ya Bu, kabar-kabarnya Bu Mas setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi. Semoga berhasil ya Bu. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu, sudah mau mendengarkan kisah saya, dan mudah-mudahan apa yang lakukan nanti bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Sama-sama Bu Mas, mungkin nanti kalau ada yang mau diceritakan langsung hubungi saya lagi ya Bu. Kita akan ngobrol lagi di lain kesempatan. Begitu aja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Asra, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oke, alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih Bu yang akan saya tanyakan ke Ibu. Pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, satu lagi menggali potensi dari coaching, sehingga si coaching menemukan solusi permasalahannya. Oke, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, saya juga memiliki beberapa catatan nih Bu. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu, Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach dengan rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach, kemudian Ibu juga fokus terhadap coach, artinya di situ ada kehadiran Ibu ya, kehadiran Ibu secara penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching tadi. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dengan kegiatan coaching-coaching yang berikutnya. Amin. Oh ya, satu lagi boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Oke, baik Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, saya ingin mendalami dan memahami alur tirta Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida.